Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia nomor 6E 2013 tentang kode etika peneliti. Kode etika peneliti ya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menimbang bahwa peneliti dalam melakukan kegiatannya berpegang pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan, bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku pembina peneliti, khususnya peneliti pegawai negeri sipil, perlu menetapkan suatu acuan etika bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, perlu menetapkan peraturan Kepala LIPI tentang kode etika peneliti. Jadi, kode etika peneliti ditetapkan oleh Kepala LIPI. Mengingat satu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890. Gua nggak tahu ini penting atau enggak untuk dibaca. Semoga enggak sih ya. Banyak banget soalnya nih. Ada 11, 12 poin malah mengingatnya ini. Yang paling bawah, Peraturan Kepala LIPI Nomor 6E 2009 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional peneliti. Memutuskan menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Kode Etika Peneliti. Pasal 1. Kode etika peneliti dimaksudkan sebagai acuan moral bagi peneliti di unit penelitian dan pengembangan alias litbang secara nasional. Nah, ini menarik, nasional. Dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Acuan ini menjadi panduan kerja sesuai baku etika peneliti sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 2. Kode etika peneliti memiliki sistematika sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, kode etika. Bab 3, penegakan kode etika peneliti. Bab 4, majelis pertimbangan etika peneliti. Bab 5, penutup. Jadi ada 5 bab ya. Kode etikanya ada di bab 2. Bab 3-nya penegakan kode etika peneliti. Bab 4-nya majelis pertimbangan etika peneliti. Pasal 3. Kode etika peneliti sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala LIPI ini. Setiap peneliti, ini pasal 4 ya. Pasal 4, setiap peneliti wajib melaksanakan semua ketentuan dalam Peraturan Kepala LIPI ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait. Pasal 5, pada saat Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 823/E 2011 tentang pengesahan kode etika peneliti di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi ini menggantikan ya. Yang 2013 menggantikan yang 2011. Apakah sudah ada yang terbaru setelah 2013? Menarik untuk dikaji. Pasal 6, Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala LIPI ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Berita Negara? Apa itu? Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2013, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tanda tangan, Lukman Hakim. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2013, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsuddin. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1017. Disalin sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan Iptek. Bugi Sujatmiko Eko Cahyono. Ya, lahir tahun 1956, menjadi PNS mulai 1986. Berarti waktu berusia berapa? 30 tahun ya. Oke, salinan, lampiran, Peraturan Kepala LIPI. Kode Etika Peneliti, Bab 1, pendahuluan. Peneliti ialah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan. Tugas utamanya ialah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran ilmiah. Ini apakah perlu dibaca semua? I'm not sure. Coba. Batas istilah. Kayaknya ini mulai aja deh. Bab 2, kode etika.
2.1 Kode etika dalam penelitian. 2.1.1 Kode pertama, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Dalam pencarian kebenaran ilmiah, peneliti harus menjunjung sikap ilmiah, yaitu A. Kritis, B. Logis, C. Empiris. Kritis yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji. Logis yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul. Empiris yaitu memiliki bukti nyata dan absah. Tantangan dalam pencarian kebenaran ilmiah adalah A. Kejujuran, B. Keterbukaan. Kejujuran untuk terbuka diuji kehandalan karya penelitiannya yang mungkin membawa kemajuan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi. Dan keterbukaan memberi semua informasi kepada orang lain untuk memberi penilaian terhadap sumbangan dan atau penemuan ilmiah tanpa membatasi pada informasi yang membawa ke penilaian dalam satu arah tertentu. Kejujuran untuk terbuka diujikan. Oke. Dalam menghasilkan sumbangan dan atau penemuan ilmiah yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan peradaban, peneliti harus teguh hati untuk A. Bebas dari persaingan, kepentingan bagi keuntungan pribadi agar hasil pencarian kebenaran dapat bermanfaat bagi kepentingan umum. B. Menolak penelitian yang berpotensi tidak bermanfaat dan merusak peradaban, seperti penelitian bersifat fiktif, membahayakan kesehatan masyarakat, berisiko penghancuran sumber daya bangsa, merusak keamanan negara, dan mengancam kepentingan bangsa. Menarik. Dan C. Arif tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalam berhadapan dengan kepekaan komunitas, agama, budaya, ekonomi, dan politik dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Kode kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya. Menarik nih, hak asasi manusia. Mungkin pada masa depan harus dikembangkan menjadi hak asasi makhluk berjiwa. Gitu ya, bukan cuma manusia ya. Atau makhluk berdetak jantung. Gitu loh, karena hewan juga kasihan ya kalau hewan dijadikan objek percobaan, ya nggak sih? Muatan nilai dalam suatu penelitian dapat dikembalikan pada tindakan yang mengikuti aturan keemasan atau asas timbal balik, yaitu berlakulah ke orang lain hanya sepanjang Anda setuju diperlakukan serupa dalam situasi yang sama. Aturannya adalah A. Peneliti bertanggung jawab untuk tidak menyimpang dari metodologi penelitian yang ada, dan B. Pelaksanaan penelitian mengikuti metode ilmiah yang kurang lebih baku dengan semua perangkat pembenaran metode dan pembuktian hasil yang diperoleh. Dalam mencapai tujuan mulia dengan segala kebebasan yang mendasarnya, peneliti perlu A. Menyusun pikiran dan konsep penelitian yang dikomunikasikan sejak tahapan dini ke masyarakat luas dalam bentuk diskusi terbuka atau debat publik untuk mencari umpan balik atau masukan. B. Memilih, merancang, dan menggunakan bahan dan alat secara optimum. Dalam arti penelitian dilakukan karena penelitian itu merupakan langkah efektif untuk mencari jawab dari tantangan yang dihadapi, tidak dilakukan bila tidak diperlukan, dan tidak ditempuh sekadar untuk mencari informasi. C. Melakukan pendekatan metode, teknik, dan prosedur yang layak dan tepat sasaran. Dan D. Menolak pelaksanaan penelitian yang terlibat pada perbuatan tercela yang merendahkan martabat peneliti. Hanya martabat peneliti? Bagaimana dengan martabat kemanusiaan secara umum? 2.13. Kode ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Peneliti berbuat untuk melaksanakan penelitian dengan asas manfaat baik, itu berarti
A. Hemat dan efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya lain. Ini menarik, hemat dan efisien. Ya, gue ingat waktu itu ada dosen di kampus, namanya Pak Franz, pernah cerita bahwa beliau dapat dana untuk melakukan penelitian dari luar negeri. Tapi dananya itu habis, tapi penelitiannya tidak selesai dan tidak dituntut oleh pihak luar negeri yang memberi. Itu menarik sih ya, maksudnya, kenapa bisa begitu? Ya, apakah pihak luar negeri itu kebanyakan uang atau gimana? Kalau nggak salah beliau cerita itu dari Jepang apa ya? Apakah Jepang sekaya itu? Oke, lanjut. B. Menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lain, khususnya peralatan yang mahal. Tidak dapat diganti dan butuh waktu panjang untuk pengadaan kembali agar tetap bekerja baik. Menarik. C. Menjaga jalannya percobaan dari kecelakaan bahan dan gangguan lingkungan. Ini dia. Karena penyalahgunaan bahan yang berbahaya yang dapat merugikan kepentingan umum dan lingkungan. Ini menarik nih. Ini harusnya ada nih, bukan cuma kode etik peneliti, kode etik pengusaha juga harusnya ada nih. Kita cek kapan-kapan. Peneliti bertanggung jawab atas penyajian hasil penelitiannya dengan membuka akses bagi peneliti lain untuk mereproduksinya agar mereka dapat memperbandingkan kehandalannya. Untuk itu, peneliti harus mencatat dan menyimpan data penelitian dalam bentuk rekaman tahan lama dengan memperhatikan segi moral dalam perolehan dan penggunaan data yang seharusnya disimpan peneliti. Peneliti boleh jadi harus menyimpan dan data mentah selama jangka waktu yang cukup panjang setelah dipublikasikan, yang memungkinkan peneliti lain untuk menilai keabsahan. Gimana ya? Gimana kalau datanya itu diperoleh dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya, atau sumber yang mensyaratkan untuk tidak di disebarluaskan pada orang lain. 2.2 Kode etika dalam berperilaku. 2.21 Kode keempat. Peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya. Jujur, bernurani, dan berkeadilan adalah nilai yang inheren dalam diri peneliti. Peneliti mewujudkan nilai semacam itu dengan A. Perilaku kebaikan, misalnya sesama peneliti memberi kemungkinan pihak lain mendapat akses terhadap sumber daya penelitian, baik untuk melakukan verifikasi maupun untuk penelitian lanjutan. Dan B. Perilaku hormat pada martabat, misalnya sesama peneliti harus saling menghormati hak-hak peneliti untuk menolak, ikut serta, ataupun menarik diri dalam suatu penelitian tanpa prasangka. Hak untuk menolak. Peneliti yang jujur dengan hati nurani akan menampilkan keteladanan moral dalam kehidupan dan pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keselamatan manusia dan lingkungannya. Sebagai pengabdian dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keteladanan moral itu seharusnya tampak dalam perilaku tidak melakukan perbuatan tercela yang merendahkan martabat peneliti sebagai manusia bermoral, yang dalam masyarakat tidak dapat diterima keberadaannya, seperti budi pekerti rendah, tindak tanduk membabi buta, dan kebiasaan buruk, baik dalam pelaksanaan penelitian maupun pergaulan ilmiah. Jadi peneliti itu boleh merokok atau tidak? Ada tidak peneliti yang merokok? Menarik. 222 Kode kelima. Peneliti menghormati objek penelitian manusia. Oke, hanya objek penelitian manusia, berarti belum dinyatakan untuk menghormati objek penelitian non-manusia ya. Tikus misalnya, atau kelinci, atau siput, atau yang lain. Sumber daya alam hayati. Ada nih. Sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral. Berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan. Loh, gimana? Jadi nggak bisa dong kita kayak memakai mencit untuk dikasih zat yang dia nggak butuhkan gitu loh. Ya nggak sih? Objek manusia dalam suatu penelitian sosial dan sumber daya alam dalam suatu percobaan in vivo dan in vitro merupakan sumber daya umum dalam penelitian. Perlakuan tidak hormat pada manusia dan kejam terhadap sumber daya hayati merupakan pelanggaran etika. Secara umum peneliti tidak untuk menyakiti baik secara fisik maupun secara psikis objek hidup baik manusia maupun sumber daya hayati. Semua harus diperlakukan secara bermoral dengan mengikuti baku clearance etika yang disahkan oleh Komisi Clearance Etik bidang ilmu yang relevan. Oke, jadi baku clearance etikanya
disahkan oleh Komisi Clearance Etik. Manusia juga yang menentukan. Kalau manusianya itu tidak bersepakat untuk misalnya tidak menggunakan tikus misalnya untuk penelitian, gimana? Kebebasan peneliti dalam menentukan arah penelitiannya dijamin sebagai bagian dari kedudukan peneliti dalam masyarakat. Walaupun begitu, kebebasan ini tidak dapat dikompromikan dengan sikap dan tata cara mendiskriminasi, menstigmatisasi objek atau lingkungan penelitiannya, bahkan alasan untuk kebaikan sasaran penelitian tidak dapat digunakan untuk memanipulasi jalannya penelitian atau data penelitian yang tidak jujur, yang menyimpang dari tradisi cermat dan teliti. 223 Kode ke-6. Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif. Dalam penelitian ilmiah, diskusi secara terbuka dan secara jujur mutlak diperlukan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Diskusi harus bebas dari tekanan kekuasaan, ini menarik, dan netral dari kepentingan sepihak baik politik, sosial, dan budaya. Dengan demikian harusnya peneliti ini tidak boleh ada di bawah lembaga negara dong, kalau mau netral dan bebas dari kepentingan kekuasaan, dari tekanan kekuasaan. Ya nggak? Ya nggak sih? LIPI itu nggak boleh jadi lembaga negara berarti dong. Harusnya semua peneliti yang ada di Indonesia ini berada di bawah naungan sebuah lembaga independen. Menarik. Sampai mana tadi? Kekuasaan ya. Diskusi harus bebas dari kecemburuan pribadi dan kecemburuan profesional, persaingan, dan silang pendapat tidak sehat, serta pertentangan kepentingan. Peneliti dituntut untuk menampilkan kerjasama membangun yang menyumbang dengan berbagai keahlian dan pengetahuan dalam penelitian bersama atau kerja tim. Adalah perilaku yang melanggar prinsip etika penelitian bila dan jika peneliti mementingkan diri sendiri dalam penelitian bersama tanpa kesediaan untuk berbagi pengetahuan dalam melaksanakan suatu penelitian bersama. Sesama peneliti bersikap saling menghormati melalui diskusi ilmiah objektif dalam batas sopan santun peneliti yang bermartabat. Menghindari diskusi yang dapat mengarah pada nalar keilmuan semu yang bermuatan ancaman psikis dan kekerasan fisik. Peneliti senior selaku mentor juga menjadi teladan disiplin, tanggung jawab, dan perilaku sopan dalam ikut menumbuhkan kreativitas peneliti junior, dan peneliti junior harus berperilaku santun menghormati bimbingan keilmuan peneliti seniornya. 23. Kode etika dalam kepengarangan. 231. Kode ke-7. Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan saksama. Pengetahuan ilmiah bersifat kumulatif dan dibangun atas sumbangan sejumlah besar peneliti dan akademisi sepanjang masa. Pengakuan sumbangan berbentuk pujian, kutipan, atau sebagai kepengarangan bersama harus disebutkan jika gagasan-gagasan penyumbang telah memengaruhi secara berarti isi karangan seorang peneliti. Tanggung jawab kepengarangan adalah untuk memastikan hak kepengarangan beserta keuntungan-keuntungan yang melekat padanya. Peneliti menerima tanggung jawab yang terikat pada kepengarangan bila peneliti memberi sumbangan ilmiah bermakna, yaitu A. Konsep rancangan analisis dan penafsiran data. B. Menulis naskah atau merevisi secara kritis substansi penting. Dan C. Mengarang pendahuluan atau prolog dalam kurung sebagai penyunting. Karena otoritas keilmuan yang diakui oleh komunitas ilmiah, untuk itu ia memberikan persetujuan final untuk penerbitan suatu karya tulis ilmiah yang dimaksud. Urutan kepengarangan dalam penelitian bersama alias collaborative research sesuai dengan bobot sumbangan ilmiah dan atau merujuk kepada nota kesepahaman atau kesepakatan MOU or MOA dalam penelitian bersama. Hak kepengarangan terikat dengan tanggung jawab publik, yaitu bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi karangan, meskipun peneliti memberikan sumbangan terbatas sesuai dengan bidang keahliannya dalam karangan bersama. Peneliti bertanggung jawab memahami keseluruhan bagian meskipun bukan merupakan keahliannya. Pengarang bersama semua bertanggung jawab atas segala pernyataan yang dikemukakan dalam karangan bersama dan
Pengarang utama adalah individu yang paling bertanggung jawab dalam karangan bersama. Gitu ya. Peranan yang tidak substansial seperti membantu pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data, serta membantu dan atau mensupervisi pengelolaan penelitian tidak dapat menjadi alasan namanya disebut sebagai pengarang karya tulis ilmiah dari penelitian dimaksud. Hah? Tidak dapat menjadi alasan namanya. Oh iyalah, bukan pengarang. Tapi memang harus disebut mungkin dalam kata pengantar dan sebagainya, dalam ucapan terima kasih, atau dalam kredit. Dalam dunia ilmiah tidak dikenal istilah kepengarangan kehormatan untuk penghormatan ketokohan seseorang yang berperan sebagai penyandang dana, pemberi sambutan, pemimpin unit kerja, pengelola program atau proyek. Dalam dunia keilmuan juga tidak dikenal kepengarangan patron, yaitu menjadi pengarang tunggal atau pengarang utama dari karya para peneliti junior yang dibimbing oleh peneliti senior. Ini, wah ngeri nih. Untuk pengakuan sumbangan ketokohan dan kesenioran seseorang yang tidak memberikan sumbangan intelektual bermakna dapat berupa ucapan terima kasih, tetapi bukan memperoleh pengarangan. Gue jadi ingat dosen gue waktu itu, Bu Sis, pernah cerita. Ada seorang, bukan pahlawan sih, tokoh besar lah gitu ya, terkenal namanya, ngambil hasil penelitian dia gitu. Waktu dosen gue itu masih muda, masih jadi mahasiswa si tokoh besar tadi, dibimbing oleh si tokoh besar tadi, terus ya tapi melakukan penelitiannya sendiri, tapi habis itu dicaplok lah gitu ya, diambil hasil penelitian dosen gue itu diambil menjadi bagian dari bukunya atau disertasinya, lupa deh. Ya pokoknya dosen gue akhirnya jadi sakit hati. Ya kan, padahal di bidang kami nama itu kalau disebut wah sangat legendaris. Ya. Tapi ya dengar kisah kayak gitu ngeri gitu. Mentang-mentang lu orang besar terus lu boleh ngambil hasil penelitian anak murid lo, mahasiswa lo, terus lu tulis hasil penelitiannya itu atas nama lo, itu menjijikan. Wow. 232, kode ke-8. Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang. Plagiat sebagai bentuk pencurian hasil pemikiran, data atau temuan-temuan termasuk yang belum dipublikasikan perlu ditangkal secara lugas. Plagiarisme secara singkat didefinisikan sebagai mengambil alih gagasan atau kata-kata tertulis dari seseorang tanpa pengakuan pengambil alihan dan dengan niat menjadikannya sebagai bagian dari karya keilmuan yang mengambil. Dari rumusan ini, plagiat dapat juga terjadi dengan pengutipan dari tulisan peneliti sendiri, dalam kurung tulisan terdahulunya, tanpa mengikuti format merujuk yang baku, sehingga dapat saja terjadi auto-plagiarism. Informasi atau pengetahuan keilmuan baru yang diperoleh dari suatu penelitian menambah khazanah ilmu pengetahuan melalui publikasi ilmiahnya. Karenanya bila tanpa tambahan informasi atau pengetahuan ilmiah baru, suatu karya tulis ilmiah hanya dapat dipublikasikan pertama kali dan sekali itu saja. Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya memajukan ilmu pengetahuan, karya tulis ilmiah pertama ini dapat dijadikan rujukan untuk publikasi yang membangun lanjut pemahaman yang awal itu, alias incremental innovation. 233, kode ke-9. Peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping, pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain, dan atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti yang memberikan sumbangan, berarti dalam penelitiannya yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu. Nilai penting yang melekat pada aspek memberi pengakuan bagi seorang peneliti meliputi A. Jujur, B. Amanah, C. Cermat. Jujur, menolak praktik merekayasa data ilmiah atau memalsukan data ilmiah bukan saja karena secara moral itu salah alias tidak jujur, tetapi karena praktik ini akan menghasilkan kesalahan-kesalahan yang mendorong rusaknya iklim kepercayaan yang menjadi dasar kemajuan ilmu pengetahuannya sendiri, seperti mengabaikan hak milik intelektual atas pemikiran dalam usulan penelitian dan menggunakan pemikiran tersebut dalam penelitian sendiri. B. Amanah. Dalam etika kepengarangan berlaku ungkapan penghargaan seharusnya disampaikan pada yang berhak memperolehnya.
yang mencakup seputar pengakuan, hormat sesama, gengsi, uang, dan hadiah. Ini semua merupakan bentuk penghargaan yang harus sampai ke yang berhak. Prinsip inilah yang menjadi sumber motivasi ilmuwan untuk berkarya, berpedoman pada wajib lapor, saling mengisi, mengumpan, dan berbagi informasi dalam memelihara pemumpukan khazanah ilmu pengetahuan. Seperti peneliti senior tidak berhak menyajikan data atau hasil karya peneliti yang mereka supervisi tanpa sepengetahuan dan persetujuan peneliti yang disupervisi serta tanpa mencantumkan penghargaan. Kalau ada yang melanggar gimana? Adakah penegakan hukum? Amanah. Ada uang juga di sini ya. Penghargaan. Tapi ini masuk ke gratifikasi nggak nanti ya? C. Cermat mengupayakan tidak terjadinya kesalahan dalam segala bentuk, kesalahan percobaan, kesalahan secara metode, dan kesalahan manusiawi. Yang tadi sengaja, apalagi yang disengaja. Seperti juga kejujuran di atas, kecermatan ini juga merupakan kunci tercapainya tujuan ilmu pengetahuan. Misalnya alih bahasa, saduran, dan penerbitan ulang, republish ataupun reprint, suatu karangan ilmiah yang berguna bagi penyebaran alias dissemination. Ilmu pengetahuan harus atas izin penerbit atau pengarangnya. Dengan sendirinya hal sebaliknya juga berlaku. Tindakan korektif secara ilmiah terkait dengan layanan dan capaian tujuan membangun ilmu pengetahuan, menemukan dan membahas siapa yang bertanggung jawab terhadap kekeliruan ilmiah yang artinya bahwa bertanggung jawab dalam penegakan kode etika peneliti adalah sisi lain dari amanah dan sebaliknya. Bab 3, penegakan kode etika peneliti. Penegakan kode etika peneliti adalah upaya untuk menjaga kehormatan profesi peneliti, meningkatkan mutu penelitian, dan mempertahankan kredibilitas lembaga penelitian gitu ya. 3.1 Pedoman penegakan sanksi. Pedoman penegakan sanksi profesi peneliti bagi peneliti yang terkena dugaan perilaku peneliti tidak jujur dan moralitas peneliti dipertanyakan berdasarkan asas praduga tak melanggar, yaitu yang bersangkutan dianggap tidak melakukan pelanggaran kejujuran dan moralitas peneliti sampai terbukti ada pelanggaran. Tapi harusnya dicopot dulu nggak sih untuk sementara dari posisi peneliti supaya tidak menghilangkan barang bukti misalnya. Penyelidikan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Etika Peneliti alias MPEP tentang MPEP, lihat bab 4. Proses penyelidikan bersifat tertutup. Nah, ini kenapa tertutup sih? Alamak, transparansinya di mana? Bukankah penelitian itu harus transparan ya, terbuka terhadap publik. Dan diumumkan sampai seseorang dinyatakan melanggar etika peneliti. Proses penyelidikan terdiri atas 4 tahap. Jika pada tahapan tertentu ditetapkan tak terjadi pelanggaran kejujuran dan moralitas peneliti, kasus bersangkutan langsung disampaikan secara resmi kepada Kepala LIPI dengan tembusan kepada atasan peneliti itu tentang penghentian penyelidikan dan menyatakan yang bersangkutan bebas dari dugaan pelanggaran kejujuran. Jadi nggak dicopot dulu nih, nggak dibekukan dulu nih. Tapi kenapa harus tertutup sih? Bahaya loh ini. Publik nggak tahu dong apa yang terjadi. Bentuk sidangnya gimana? Benar-benar di sidang atau enggak? Jangan-jangan ngopi-ngopi doang. Ada dokumentasinya nggak? Proses penyelidikannya itu. Kita lihat. Tahapan proses penyelidikan adalah sebagai berikut. 3.1.1. Penyelidikan awal keseriusan dugaan pelanggaran. Berdasarkan laporan yang masuk ke MPEP, pada tahap awal komisi menunjuk seorang peneliti senior sebagai narasumber dalam bidang ilmu terkait untuk memberikan pendapat tentang hal-hal metode ilmiah, teknik, dan prosedur penelitian dalam bidang ilmu terkait untuk mengetahui tingkat keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas peneliti. Bila tingkat pelanggaran dinyatakan tidak serius, maka penyelidikan dihentikan. Ini menarik, harus ada peneliti senior di bidang tersebut. Bagaimana kalau di bidang tersebut dia satu-satunya peneliti? Nggak bisa diselidiki dong. 3.1.2 konfirmasi kesahihan informasi dugaan pelanggaran. Bila ditemukan dugaan serius pelanggaran kejujuran dan moralitas peneliti dengan bantuan anggota peneliti senior, anggota ad hoc MPEP, sebagai narasumber dalam bidang ilmu terkait, penyelidikan dilanjutkan dengan penentuan informasi yang diperlukan untuk pembuktian keseriusan, dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas peneliti. Bila informasi yang diperlukan kurang sahih dan atau akan sulit dikonfirmasi, maka penyelidikan dihentikan. 3.1.3 Pengumpulan fakta meyakinkan. Pengumpulan fakta dilakukan oleh 2 staf penyidik MPEP, seorang staf terpercaya dari Pusbin Diklat Peneliti,
dan seorang staf terpercaya dari Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan. Terpercaya maksudnya tuh apa? Yang diarahkan oleh 2 peneliti senior sebagai narasumber, anggota tidak tetap MPEP pada setiap kasus. Menelusuri fakta yang dibutuhkan untuk pembuktian keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas peneliti. Bila fakta yang terkumpul tidak meyakinkan, maka penyelidikan dihentikan. Ini bisa dicoret-coret nggak sih? Kok agak gatal ya bacanya. Soalnya terpercaya ini maknanya apa gitu loh. Nggak dijelaskan. Nah ini lihat. Tahap 1, terdapat keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas. Bila tidak, dugaan dibatalkan demi moral. Jika iya, masuk ke tahap 2, tersedia informasi sahih yang diperlukan untuk pembuktian keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas. Jika tidak, dugaan dibatalkan demi moral. Jika iya, masuk ke tahap 3, tersedia fakta meyakinkan tentang keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas. Jika tidak, dugaan dibatalkan. Jika iya, masuk ke tahap 4, tercapai kesepakatan bulat keputusan panel MPEP dalam menilai fakta serta merekomendasikan resolusi atau tindakan. Jika tidak, dugaan dibatalkan demi moral. Ini apa sih? Di tahap 3 sudah tersedia fakta meyakinkan tentang keseriusan dugaan pelanggaran. Terus tahap 4, kalau tidak tercapai kesepakatan gimana? Hanya gara-gara mereka tidak sepakat, padahal fakta meyakinkannya sudah ada. Lah, terus jika iya, keputusan kepala LIPI untuk menindaklanjuti. Loh, jadi terserah kepala LIPI dong. Kalau memang pelanggaran tapi kepala LIPI tidak memutuskan, tunggu, ini yang dimaksud di sini tuh kepala LIPI wajib memutuskan atau punya pilihan untuk tidak memutuskan. Kasus peneliti tidak jujur dan moralitas peneliti dipertanyakan di unit Litbang LPNK atau LPK. Laporan dugaan peneliti tidak jujur. Ini gimana sih? Bagian sininya agak-agak ngambang. 314, pembentukan panel penilai. Proses penyelidikan mencapai tahap analisis oleh sebuah panel etika, dipimpin oleh seorang ketua panel dengan 4 orang anggota termasuk 2 orang narasumber yang telah bekerja memberikan masukan yang diangkat oleh dan melapor kepada ketua MPEP. Bertugas meninjau temuan-temuan serta memberi rekomendasi tindakan perbaikan untuk penegakan sanksi profesi peneliti. Dari teguran tertulis sampai dengan pengumuman terbuka kepada masyarakat profesi, serta rekomendasi pemecatan dari jabatan fungsional peneliti dan atau pembatalan pengukuhan profesor riset. Bila keputusan panel tidak bulat alias dissenting opinion dengan pemungutan suara tidak terbuka, maka keputusan batal demi moral bersifat mutlak. Lihat skema tahapan proses penyelidikan. Jadi di sini nggak ada ini ya, nggak dituliskan apakah bisa dilanjutkan ke atau harus dilanjutkan ke penegak hukum dan sebagainya. 32, pedoman penyelidikan penegakan sanksi. Ouch. Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran kode etika peneliti harus mengacu pada batasan-batasan yang jelas dari kode etika berikut. Kode etika berikut penjelasan yang telah dilanggar. Berikut penjelasan yang telah dilanggar. Bukti-bukti praktik pelanggaran yang sah dan meyakinkan diupayakan bersumber dari satuan kerja atau lembaga penelitian yang memikul tanggung jawab utama untuk mencegah dan mendeteksi, bersifat retrospektif. Perilaku tidak jujur peneliti dan untuk penyelidikan dugaan-dugaan perilaku peneliti tidak jujur. Penyelidikan untuk menetapkan apakah suatu dugaan pelanggaran memiliki dasar yang kuat, apakah penyelidikan patut dilaksanakan, apakah penilaian dari fakta-fakta relevan yang menjurus kepada penghentian kasus, dan apakah penilaian menghasilkan rekomendasi sanksi terhadap perilaku peneliti tidak jujur. Setiap tahapan proses itu menghormati azas praduga tidak melanggar dengan melakukan penyelidikan dan penilaian secara tertutup alias rahasia untuk menghindari pembunuhan karakter seorang peneliti dengan profesi yang mulia. Ya ini sih nggak masuk akal ya, maksudnya untuk menghindari pembunuhan karakter kok malah harus secara tertutup. Justru publik jadi nggak tahu dong bagaimana proses terjadinya. Apakah benar-benar di sidang gitu loh, diselidiki atau enggak. Fakta-fakta apa yang berkembang gitu loh. Justru kalau penyelidikannya terbuka, kalau memang sang peneliti tidak melakukan pelanggaran, ya justru tidak terjadi pembunuhan karakter dong. Gitu loh. Dan kalau memang penyelidikan itu menunjukkan bahwa faktanya si peneliti
melakukan pelanggaran, ya itu bukan pembunuhan karakter juga. Memang si peneliti ketika memutuskan untuk melanggar, ya dia sudah membunuh karakternya sendiri. Ini nggak bisa nih. Harus terbuka dong. Masa tertutup. 323. Dalam penyelidikan terjadi perpindahan sebagian dugaan perilaku tidak jujur dari individu peneliti bergeser ke satuan kerja atau lembaga apabila 3231 peneliti melakukan perbuatan tidak jujur karena ditekan atasan yang mengatasnamakan kepentingan satuan kerja lembaga. Ini menarik, abis 3231 langsung 3234 loh. Abis itu baru 3232. Ini gimana sih? Peneliti menyalahgunakan kewenangan yang diberikan unit kerja untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok kepentingannya. Unit kerja membiayai atau mengetahui tetapi tidak menghentikan penelitian yang tidak berguna untuk peningkatan kesejahteraan manusia dan peradaban, membahayakan kesehatan masyarakat, berisiko penghancuran sumber daya bangsa, merusak keamanan negara, dan mengancam kepentingan bangsa. Satuan kerja membiayai penelitian bersifat fiktif, termasuk membiayai perjalanan fiktif, untuk sekadar pertanggungjawaban administratif, serta membiayai perjalanan tenaga peneliti yang tidak kompeten, termasuk membayar tenaga peneliti bayangan yang tidak terlibat dalam penelitian dan atau tidak menyumbang ke pengarangan. Ini gimana nih? Terjadi perpindahan sebagian dugaan perilaku. Terus kalau memang misalnya dia ditekan atasan, terus atasannya diapain nih? MPEP memberitahu secara resmi unit atau badan pemeriksa inspektorat instansi yang bersangkutan dengan tembusan ke kepala LPNK yang bersangkutan yang bertanggung jawab tentang penyidikan dugaan tidak jujur yang bersifat kelembagaan tersebut sehingga dapat diambil langkah yang tepat untuk mengamankan bahan bukti dan melindungi hak-hak yang terlibat. Terus gimana? Lembaganya diapain? Kepalanya diapain? Kok nggak ada kelanjutan? Dalam penyelidikan, MPEP harus 1. Menyiapkan perangkat pengamanan bagi informan sehingga memberikan keyakinan bahwa mereka dapat secara bebas dan tidak dirugikan dengan menyampaikan dugaan perilaku peneliti tidak jujur yang mereka yakini kebenarannya. 2. Menyiapkan perangkat pengaman untuk melindungi hak-hak peneliti yang terkena dugaan perilaku tidak jujur, yaitu tidak mengakibatkan penghentian penelitian mereka, tidak menjadi dasar tindakan disipliner atau tindakan bersifat permusuhan, dan tidak menindaklanjuti dugaan-dugaan kecuali dengan bukti yang kuat dan temuan-temuan yang sah dijadikan dasar bagi dugaan. Dalam penyelidikan, 2 tenaga narasumber, anggota ad hoc MPEP yang ditetapkan oleh ketua MPEP harus memiliki keahlian yang cocok, berpengalaman luas dan tidak sedang mengalami pertentangan kepentingan sehingga membantu memastikan yang adil dapat berjalan dalam waktu yang dijangkakan dengan tidak menunda-nunda. Kerja narasumber pada tahap awal penyelidikan menentukan proses penyelidikan. Suatu penyelidikan keseriusan dugaan perilaku peneliti tidak jujur melihat segi lain agar penyelidikan berimbang, yaitu apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak, dilakukan sebagai satu-satunya kejadian atau sebagai bagian dari suatu pola, berdampak pada catatan penelitian, dan apakah berdampak penting pada peneliti atau lembaga lain. Ini gimana kalau misalnya nanti nggak ada peneliti senior pada meninggal gitu, pada kena bom atau gimana? Misalnya, apakah jadi nggak bisa diselidiki? Bab 4, Majelis Pertimbangan Etika Peneliti. 41, umum. Peneliti Indonesia dalam melaksanakan tugas penelitian mengacu kepada Kode Etika Peneliti, maka dipandang perlu dibentuk suatu Majelis Pertimbangan Etika Peneliti, yang selanjutnya disebut dengan MPEP, yang akan berperan dalam penerapan gitu ya. 42, tujuan pembentukan MPEP ada 2. 1, menerapkan dan menegakkan kode etika peneliti untuk menjamin profesionalisme peneliti dengan segala kebebasan asasi yang dimilikinya. 422, menyelesaikan sengketa terkait etika peneliti di tingkat nasional sesuai dengan kaidah dan norma komunitas peneliti global. 43, fungsi dan tugas. 431, fungsi MPEP. MPEP berfungsi sebagai badan independen yang memproses laporan tertulis dari lembaga penelitian non-kementerian atau lembaga penelitian kementerian, LPNK atau LPK, atau dari manapun terkait dugaan pelanggaran kode etika peneliti. Berarti termasuk Litbang Kompas dan lain-lain ya, yang bukan lembaga negara. Gitu. Bahkan mungkin Litbang perusahaan-perusahaan swasta dong. Terus siapa yang mengangkat mereka sebagai peneliti? 432, tugas MPEP. 1. Menerima sengketa terkait pelanggaran kode etika peneliti di tingkat nasional atau tidak dapat diselesaikan di tingkat LPNK atau LPK. 2. Melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan pembuktian kasus pelanggaran etika profesi peneliti di tingkat nasional
atau tidak dapat diselesaikan di tingkat LPNK atau LPK. 3. Membuat keputusan dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etika peneliti di tingkat nasional atau yang tidak dapat diselesaikan di tingkat LPNK, LPK. Tanggung jawab dan kewenangan. 1. Penyelesaian sengketa terkait pelanggaran kode etika peneliti di tingkat nasional. 2. Penetapan sanksi terkait pelanggaran kode etika peneliti di tingkat nasional. 3. Penyampaian hasil rekomendasi keputusan sanksi terkait pelanggaran kode etika peneliti di tingkat nasional ke Kepala LIPI. Ini menarik, banyak banget kesalahan tiknya ya. Padahal ini resmi loh. Kewenangan MPEP. 1. Menerima, menyelidiki, mengkaji, dan memutuskan laporan tertulis dari LPNK atau LPK terkait dugaan pelanggaran kode etika peneliti di tingkat nasional atau yang tidak dapat diselesaikan di tingkat LPNK atau LPK. 2. Memperoleh akses informasi yang diperlukan dalam penanganan kasus terkait dengan pelanggaran kode etika peneliti baik dari pihak lembaga terkait maupun dari pihak lain yang dipandang perlu. 3. Menolak, menerima, atau membatalkan kasus pelanggaran etika profesi peneliti yang tidak sesuai dengan cakupan MPEP atau apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak ditemukan bukti yang mencukupi. 4. Menghasilkan rekomendasi keputusan dan penyelesaian kasus pelanggaran kode etika peneliti keputusan MPEP bersifat terminal untuk ditindaklanjuti oleh Kepala LIPI. Masih terminal nih, belum final. Kalau Kepala LIPI-nya tidak mengikuti rekomendasi, gimana? Lo gimana? Kok seakan-akan Kepala LIPI itu jadi maha kuasa di bidang ini? Nggak bisa gini dong. Organisasi dan keanggotaan. 1. Nama dan kedudukan. Ya, MPEP adalah sebuah badan independen bersifat non-struktural yang menangani persoalan etika dalam kegiatan ilmiah dan penelitian dan dibentuk sebagai bagian dari pembinaan peneliti di Indonesia untuk menjaga kode etika peneliti yang ditetapkan dalam peraturan Kepala LIPI ini. Sekretariat MPEP berkedudukan di LIPI sebagai instansi pembina peneliti di Indonesia. LIPI melalui Pusbindiklat LIPI oleh karena itu berkewajiban memberi dukungan dan kemudahan pelaksanaan tugas MPEP. Struktur MPEP. MPEP terdiri atas 5 orang anggota tetap dan 2 orang anggota ad hoc untuk setiap kasus yang ditangani. 2. Anggota tetap yang diusulkan oleh LPNK atau LPK dipilih dan ditetapkan oleh Kepala LIPI. Kepala LIPI lagi? Kenapa berkuasa sekali? Anggota tetap memiliki kedudukan yang sejajar satu sama lain. Bersifat kolegial dan keanggotaan dari satu lembaga yang sama tidak boleh lebih dari 2 orang anggota tetap. Ketua merangkap anggota MPEP secara fungsional dijabat oleh Wakil Kepala LIPI atau yang ditunjuk oleh Kepala LIPI. Anggota tetap memilih dan menyepakati 2 orang anggota ad hoc sebagai narasumber kasus yang ditangani ditetapkan oleh Ketua MPEP. Syarat menjadi anggota ad hoc terlihat bab 3 butir 325. Masa bakti anggota tetap adalah 3 tahun dan anggota tetap pengganti yang berhenti karena pensiun dipilih oleh Kepala LIPI untuk melanjutkan masa bakti. Yang meninggal gimana? Dipilih oleh siapa? Sedangkan masa bakti anggota ad hoc selama penyelesaian kasus. Syarat menjadi anggota tetap. 1. Memiliki kredibilitas ilmiah, yaitu sekurangnya peneliti utama aktif, yaitu yang berpengetahuan mendalam dan berpengalaman luas dalam dunia ilmiah yang dibuktikan oleh karya-karya ilmiah dan penghargaan ilmiah pada aras nasional dan internasional. Memiliki kearifan ilmuwan yang dihormati, respected scientist, yaitu sekurangnya peneliti utama aktif yang berkemampuan memfasilitasi resolusi yang adil, dibuktikan dengan pengalaman keterlibatan aktif dalam pengelolaan organisasi provisi atau komisi etika ilmiah pada aras nasional dan atau internasional. Penyelidikan dugaan pelanggaran etika. Penerimaan laporan. 1. MPEP menindaklanjuti setiap permohonan tertulis pada saat diterima laporan dugaan pelanggaran. 2. Paling lambat 1 minggu sejak diterima laporan, MPEP wajib memberitahukan kepada pelapor status permohonannya akan diproses atau ditolak. 3. Dalam waktu paling lambat 2 minggu sesudah butir 2 di atas, MPEP melakukan mediasi dengan mengundang para pihak yang bersengketa sebelum memilih anggota ad hoc dan melakukan penyelidikan. 4. Pihak yang diduga melakukan pelanggaran dianggap tidak melakukan pelanggaran kode etika peneliti sampai terbukti ada pelanggaran. 5. Pihak-pihak yang bermasalah memiliki hak jawab dan dapat didampingi pihak lain untuk mendukung argumentasinya. Prosedur penyelidikan MPEP. Prosedur penyelidikan kasus dugaan pelanggaran etika peneliti adalah sebagai
Nih. Kenapa nih? Banyak dari atas tadi loh. Banyak yang salah tik. Ini yang ngetik tuh siapa? Ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia loh. Aduh, ada ahli bahasanya nggak sih di situ? Dari mana nih? Penerimaan laporan dugaan pelanggaran etika peneliti, pengkajian kewenangan terhadap kasus yang dilaporkan. Bila di luar kewenangan, kasus ditolak. Terus diapain? Di dalam kewenangan, upaya mediasi dengan melibatkan pihak terkait. Mediasi berhasil, selesai. Mediasi tidak berhasil, mediasi. Maksudnya diselesaikan secara kekeluargaan gitu? Pemilihan dan penetapan ini gimana sih? Mediasi. Kok bisa mediasi? Pemilihan dan penetapan anggota ad hoc. Langkah penyelidikan kebenaran dugaan pelanggaran etika yang terkait sesuai ketentuan dalam bab 31 dan 32. Ya, MPEP memperoleh bukti dan fakta meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran etika peneliti. Kalau tidak, selesai. MPEP memutuskan jenis pelanggaran etika dan merekomendasikan sanksi. Cuma bisa merekomendasikan, woi. Terus keputusan kepala LIPI tentang penegakan sanksi. Ini kenapa gini gitu loh. Ini bahaya loh. Ini hanya bagus kalau kepala LIPI-nya orang baik. Kalau suatu hari kepala LIPI-nya agak aneh-aneh, sudah ditemukan pelanggaran dan sebagainya, lalu MPEP cuma bisa memberikan rekomendasi, lalu rekomendasinya bisa nggak tidak ditindaklanjuti oleh kepala LIPI? Agak khawatir gue membaca ini. 47 kerahasiaan penyelidikan dan dokumentasi. Nah ini kan, dalam penyelidikan, MPEP harus menjamin kerahasiaan proses penyelidikan dengan menyediakan perangkat pengaman dari kebocoran informasi maupun keutuhan informasi, yaitu menyiapkan perangkat pengamanan bagi pelapor sehingga memberikan keyakinan bahwa mereka dapat secara bebas dan tidak dirugikan menyampaikan dugaan. Iya dong, kalau pelapor memang harus dirahasiakan, setuju. Ya kan? 472 menyiapkan perangkat pengamanan untuk melindungi hak-hak peneliti yang terkena dengan, nah ini dia. 1. Tidak mengakibatkan penghentian penelitian pihak terduga. Harusnya dihentikan untuk sementara selama penyelidikan, ya nggak sih? Maksudnya supaya dia tidak menghilangkan barang bukti dan sebagainya. 2. Tidak menjadi dasar tindakan disipliner atau tindakan bersifat permusuhan. Dan 3. Tidak menindaklanjuti dugaan kecuali dengan bukti-bukti yang kuat dan temuan-temuan yang sah yang dijadikan dasar bagi dugaan pelanggaran kode etika peneliti. 3. Bahan pelaporan yang disampaikan pelapor kepada MPEP dicatat, dibukukan, dan disimpan secara aman dari kebocoran. Bahan pelaporan, oke, pelaporan ya. Semua dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan harus tetap dijaga kerahasiaannya oleh para pihak pelapor, terperiksa, dan seluruh anggota MPEP. Tunggu dulu. Berkaitan dengan penyelidikan. Nggak tahu sih. Kalau dicari wartawan gimana? Data dan informasi mengenai alat bukti dan barang bukti kejadian pelanggaran kode etika peneliti merupakan bukti material yang harus disimpan dengan cermat dan terjamin kerahasiaannya. Sistem penyimpanan harus dapat ditelusuri dan diakses dengan cepat. Bila diperlukan, pembukaan kembali dokumen penanganan penegakan kode etika peneliti dapat dilakukan atas izin dari Ketua MPEP. Rentang waktu penanganan kasus. Dukungan kesekretariatan dan pembiayaan. Dalam menangani setiap kasus yang menjadi kewenangannya, MPEP harus mempertimbangkan secara maksimal rentang waktu yang diperlukan agar kasus yang tidak berlalu larut dan segera memperoleh kepastian. Terus? Iya, tapi nggak diatur rentang waktunya. Maksimal setahun atau gimana gitu. Kalau gitu nanti bisa ada kasus yang digantung dong. Bab 5 penutup, kode etika peneliti. Selalu berkembang seiring dengan kemajuan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, kode etika ini terbuka untuk disempurnakan secara berkelanjutan. LPNK dan LPK dapat mengusulkan penyempurnaan yang dimaksud ke Kepala LIPI sesuai dengan kebutuhan profesi dan tuntutan perkembangan iptek. Kepala LIPI Lukman Hakim, lahir tahun 1953, mulai jadi PNS tahun 82 bulan Maret. Berarti berapa? 29 tahun usia beliau pada saat itu.
Nah, menarik, menarik, menarik. Sebuah pembacaan yang bernas, ya sayangnya apa ya, dihiasi oleh kesalahan pengetikan di mana-mana. Untuk sebuah peraturan resmi dari sebuah lembaga resmi negara agak mengecewakan. Siapa jurutiknya, ada orang bahasanya atau tidak, itu aneh sih, namanya lembaga ilmu pengetahuan. Diharapkan yang berikutnya lebih rapih lah gitu ya. Nah, jadi total di sini ada 5 bab ya. Oke, bab 1 pendahuluan, bab 2 kode etika. Kode etika itu sendiri terbagi atas 3 ya. Kode etika dalam penelitian itu isinya 3 poin, kemudian kode etika dalam berperilaku isinya 3 poin juga, dan kode etika dalam kepengarangan isinya 3 poin. Jadi total tuh ada 9 poin kode etika peneliti. Tapi setiap poin juga penjembrengannya cukup luas. Bab 3 penegakan kode etika peneliti, bab 4 apa namanya MPEP tadi, majelis pertimbangan etika peneliti, dan akhirnya nanti di bab 5 adalah penutup. Demikian unboxing kode etika peneliti, ya, peraturan Kepala LIPI nomor 6 E 2013.